Alah, kekenyangan. Kenapa tuh? Habis makan roti 400.000. Gak kesana dong openingnya. Airin. Aduh. Ada yang motong di Twitter beneran Airin Red Velvetnya lagi ketakutan gitu. Kayak lagi gemeter gitu. Ya siapa yang sering dibentak Lisoman? Pasti Airin juga pernah dibentak Lisoman. Iya pasti. Tapi nggak di konferensi gitu. Orang-orang wah kenapa tuh si Airin? Aduh, ada aja berita nih. Benar. Berjumpa lagi ya bersama kami Betul. di podcast kali ini. Iya. Dan baru aja sebelum kita mulai. Benar, ini mah kita udah nyiapin berita banyak. Ada satu. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita ke belakangin dulu, Pending yang ini dulu. kita kedepanin dulu. Betul. Berita ini adalah soal Min Hee-jin yang akhirnya mundur menjadi CEO Adore. Wah, ini mungkin puncak dari segala masalah yang pernah kita bahas kemarin-kemarin ya. Apakah ini membuktikan kemenangan dari Bang Si-hyuk? Hype untuk mengambil alih. Iya, ini saya takutnya karena kan waktu kemarin bilangnya member New Jeans itu deketnya sama Min Hee-jin. Jadi kalau ada apa-apa sama Min Hee-jin, mereka juga takutnya kenapa-napa. Tapi ini kita bacain dulu aja silakan Kak. lengkapnya ya. Karena ada nih. Tidak hanya mundur ternyata. Bukan gak mundur Secara secara keseluruhannya. gitu. Betul. Karena hari ini nih, tanggal 27 Agustus, siang tadi, Adore ini merilis pernyataan mengenai posisi terkini dari Min Hee-jin. Adore merilis pernyataan resmi yang isinya, ini Adore. Wah, kenapa ya awalnya ini Adore? Nah, pada tanggal 27 Agustus, rapat dewan diadakan dan Kim Joo-young dipilih menjadi CEO baru dari Adore. Ini nama yang perlu kita mungkin ingat ya. Kim Joo-young ini adalah seorang ahli SDM yang memiliki berbagai pengalaman di industri dan akan ditugaskan untuk menstabilkan organisasi internal di Adore. Min Hee-jin akan tetap menjadi direktur internal dan akan terus bertugas menangani produksian New Jeans. Nah, dengan produksi dan administrasi Adore akan dipisahkan. Karena sebelumnya Adore itu adalah satu-satunya label di Hype yang CEO-nya bertanggung jawab atas administrasi dan juga produksi. Dan tidak mengikuti strategi multi-label Hype. Saat podcast ini diedit, muncul berita terbaru yang menyatakan bahwa Min Hee-jin itu diturunkan secara sepihak. Min Hee-jin hanya mengikuti rapat pemegang saham melalui sambungan telepon dan dia diturunkan secara sepihak tanpa ada sepengetahuan dari pihaknya. Dan ini katanya melanggar kontrak dari perjanjian para pemegang saham. Kita lihat kelanjutannya nanti seperti apa ya. Jadi dengan perubahan ini kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja lebih keras demi keberhasilan Adore dan New Jeans. Jadi tidak sepenuhnya keluar dari Adore karena dia tetap menangani New Jeans, anak-anak kesayangannya. Betul. Dan mungkin sekarang bisa lebih fokus di kegiatan produksi karena selama ini dia tuh ternyata administrasi juga sama dia di ininya. Pasti teman-teman ada yang bertanya ya, atau sama aja kayak gitu Betul. mah kalau misalkan Min Hee-jinnya masih di Adore dan ngurusin produksinya New Jeans beda. Betul. Karena penghasilannya juga beda. Bisa kalau kayak gini tuh saya ini ngebayanginnya secara santai ya, tapi mungkin si Min Hee-jin punya konsep kayak gini. Bisa jadi sekarang mah gak bisa, duitnya gak ada. Nah, karena administrasi gak sama Min Hee-jin lagi. Iya, dan CEO itu salah satu orang yang akan menandatangani konsep juga. Betul, approval-nya tuh dari CEO. Tetap. Oke, produksi itu dari Min Hee-jin. Betul. Tapi nanti ada pengajuan lagi. Gitu. Jadi ini menambah satu birokrasi sebenarnya. Iya, kayak makan siang gratis. Iya, terus konsepnya kan dari itu. Tapi kalau Menteri Keuangannya gak bisa. Gitu. Kegedean dananya, ya gak akan jadi. Atau gak ya, seadanya. Kayak gitu. Iya. Kita makan gratis yang ono 400.000. Balik lagi kan. Selalu. Jadi gitu ya, mungkin kalian gak terlalu panik banget. Takutnya kan abis ini New Jeans berubah gitu, jadi gak kayak dulu lagi. Tapi enggak sih, kayaknya masih bisa tetap jadi New Jeans yang lama gitu. Iya benar. Dan kayaknya emang concern dari Hype pas waktu mau ngambil alih betul. Adore itu emang salah satu poinnya adalah di bagian administrasi. Iya, keuangan emang. Kayak gitu. Karena yang ditakutkan adalah Min Hee-jin ini katanya mengambil alih Adore sepenuhnya. Betul. Kayak gitu. Apalagi ini juga sebelumnya sudah pernah dibawa ke pengadilan kan.
yang mana kita tidak tahu secara detail nih. Iya juga. Apa yang terjadi di pengadilan karena belum ada ketutup kasus juga lah. Wah, iya, lagi banyak masalah juga. Kasus ibu negara Korea lah sebelumnya dan lain-lain sehingga kasus yang kemarin agak kami nggak perhatikan dan akhirnya adalah sekarang Min Hee-jin berhenti menjadi CEO dari Adore. Penasaran juga sih kedepannya kayak gimana nih? Apakah jarang comeback? Kayak grup band yang sebelah setahun sekali. Tapi kan di Adore hanya ada New Jeans. Benar sih. Seharusnya sih ya kalau dari segi produktivitas harusnya tetap menghasilkan karya-karya. Sekarang tuh lagi aktif di Jepang juga sih New Jeans-nya. Kemarin kan banyak banget klip-klip Hani itu nyanyi lagu bahasa Jepang katanya bagus banget. Iya benar. Keren lah. Itulah kurang lebih untuk berita dari Min Hee-jin ya. Yang berikutnya lagi adalah berita dari Ji Chang-wook. Wah, ini sih yang sedang berwisata ke acara-acara TV di Indonesia. Gila Ji Chang-wook loh. Pertama dia ada di acaranya Raffi Ahmad. Betul. Sama siapa ya? Band gitu. Yang beda yang saya lihat. Oh, kayaknya itu beda ini. Irfan Hakim gitu. Ada yang di acara TV kan, ada yang di YouTube-nya juga kalau nggak salah, teasernya tuh iya. Ya makanya kayak lagi jalan-jalan. Terus muncul juga di Lapor Pak. Yang mungkin viral ya, karena fotonya sama Kawandan. Haji Andre. Ada juga videonya sama Ayu Ting Ting di Lapor Pak. Betul. Terus kata Ayu Ting Ting, Ji Chang-wook tuh wangi banget. Beda sama menantu Mulyono. Balik lagi ke sana. Jadi kita nggak sensor ya Mulyono ya. Kok ada orang kayak bau ya? Aku aneh sih. Ya itu kan harus ke dokter, bisa jadi emang dari badan, bukan masalah parfum segala macem. Bukan. Tapi pasti ada dong Kak, misalkan ketahuan nih udah ada penyakit bau badan misalnya. Ya apakah operasi gitu? Ya bisa jadi. Apakah bau mulut aja katanya gitu. Emang ada orang yang nggak bisa melepaskan bau mulutnya, harus operasi gitu loh. Ya Allah. Masa tuh jet aja 8 miliar sewanya. Ini operasi atau apa nggak bisa. Iya, itu aja barang gak kena bea cukai. Masa ke dokter nggak bisa. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ini saya ini yang punya Telegram. Katanya gara-gara pacarnya terlalu overshare. Sama itu juga. Jadi sebenarnya dia tuh diam-diam liburannya. Si pacarnya ini nge-share dia di mana, nge-share makanannya apa, jadi ketangkep deh sama otoritasnya. Yang kemarin sempat ramai itu ketika menantu Mulyono terlalu banyak nge-share dan juga dalam tanda kutip kampungan. Ada yang nge-tweet gini Kak. Apa tuh? Bener juga tuh kata orang tuanya Gu Junpyo. Makanya konglomerat itu harus memilih. Siapa nanti menantunya, siapa nanti besannya. Betul. Gitu. Apa dulu tuh? Gem Jandi. Iya. Siapa tahu Gem Jandi habis jadi orang kaya ngepost topoki 400.000. Kan malu Gu Junpyo. Dan ternyata Gu Junpyo di kehidupan berikutnya di The Hairs di mana dia menjadi Kim Tan. Itu salah milih juga. Iya, vaksinnya. Iya. Aduh. Kenapa sih? Ke dunia nyata loh. Orang tua konglomerat tuh bukan gimana-gimana ya ngasih menantu tuh. Harus pilih istri tuh bibit bebet bebek. Karena bisa kayak gini nih. Benar. Jadi diperiksa kan sama media asing tuh. Kemana-mana jatuhnya. Apa tadi? Ji Chang-wook. Jauh lagi. Dan melihat Ji Chang-wook foto bersama ya dengan para artis ya, kita tinggal tunggu aja dia akan muncul di YouTube atau acara televisi di Indonesia. Betul. Jangan heran juga kalau tiba-tiba Ji Chang-wook jadi caleg di DPRD mana? Jarang. Karena kan lagi ramai pengajuan nih calon. Udah nggak usah aneh ya guys kalau tiba-tiba misalkan ada artis Korea yang jadi anggota partai. Betul, minimal jadi anggota partai dulu tuh. Iya, yang paling aneh aja adalah Henry Super Junior itu pernah muncul di beranda Facebook saya. Karena dia datang ke acara lahirannya teman dia. Ternyata teman dia adalah teman saya. Itu udah aneh banget. Udah ternyata soal itu idol K-pop ya. Aduh. Dan di beberapa video Ji Chang-wook terlihat ya lagi main di jalan-jalan di Jakarta. Betul, ada yang pakai kaos kutang doang. Singletan doang. Kayak Vin Diesel. Iya, soalnya panas ya di Jakarta. Bang Icang, aduh bener-bener lah. Gila, Ji Chang-wook tuh dari yang kemarin dia makan sate, kayaknya udah jatuh cinta banget nih sama Indonesia. Makanya dia sering bolak-balik nih. Iya, betul. Berita berikutnya lagi adalah ini agak-agak berbau politik ya guys. Hati-hati
mungkin maaf ya. teman-teman juga bisa mengerti Peringatan gitu darurat. ya. Nah, salah satu artis Korea, mungkin mantan artis Korea yaitu Day6, atau X Itch Day6. sekarang mah dia turut serta untuk meramaikan peringatan darurat. Betul, kemarin yang lagi banyak digaungkan ya. Iya. Kok bisa nih si seorang Itch ini Betul. menyampaikan peringatan darurat, bahkan sampai di Instagram dan Twitternya juga. Betul. Kenapa Karena menurut Alika? Kemarin tuh saya baca emang dia concern kan sama masalah ini terus ngepost. Dan biasa saya lihat komen-komennya ada yang dukung, ada juga yang nyinyir kalau di Twitter kan. Pas nyinyir itu kayak ini mah nyari engagement doang. Tapi ternyata di atasnya ada komen dari Baskara Hindia yang mana dia tuh nge-tweet enggak kok Jay ini beneran concern, soalnya dia nanya bahkan dari 2 hari yang lalu. Dari bahkan sebelum aksi. Jadi mungkin si Jay ini karena kemarin sempat ada project bareng sama Baskara, dia penasaran nih karena itu kan emang kemarin jadi berita internasional ya, bahkan media-media di Asia Tenggara tuh ngeberitain. Mungkin Jay ini penasaran, makanya nanya Baskara, ada apa nih yang terjadi di Indonesia? Dijelasin, dan mungkin dia juga ada kekhawatiran ya karena dia kan banyak pergi ke Indonesia gitu, makanya dia nge-post itu. Iya, benar-benar. Jadi respect ya buat Betul. Bang Jay ya. Ya orang luar yang bukan warga negara kita aja peduli loh dengan masalah kemarin. Ini warga negara sendiri, aduh maaf ya, aku tuh gak senganggur itu buat ikut-ikut kayak gini. Iya, benar. Lu pikir rencana dia nganggur? Ada juga yang nge-tweetnya gini, bukannya saya tidak membantu, tapi saya berusaha dari dalam. Dari dalam apa, usus? Gimana sih dari dalam? Aduh, semua punya caranya masing-masing. Saya berusaha dari dalam. Oke. Siap, respect ya bangku. Mau mengeluarkan tenaga dalam mungkin ya. Aduh, emang beritanya minggu ini menarik banget, salut guys. banget lah ya, udah banyak posisi di Indonesia. Betul. Bahkan aktor juga ada, bahkan Raditya Dika juga. Iya. Sampai seorang yang paling introvert aja menggaungkan mau masalah menyuarakan itu. gitu. Berarti kan ada yang salah atau sedang tidak baik-baik saja ini negara. Emang harus dikawal terus gitu, ya. guys. Dan ngomong-ngomong Jay atau Itch, dia akan melangsungkan konser ya. Betul. Di Indonesia. Seingat aku itu tanggal 4 September. 4 September. Gitu. Kalau nggak salah kemarin juga yang ramenya tuh ada rumor-rumor dia mau balik bahkan. Hah? Iya, Enggak, itu masih cocok logis sih ya. Enggak. Sejauh ini tuh rumornya Sansan balik ke Killing Me Inside. Gitu. Bukan Onan. Kalau Onan soalnya nggak mungkin kan. Aduh. Iya, kurang lebih kayak gitu. Yang terbaik aja lah. Day6-nya kan juga mau konser di Indo ya. Iya. Jadi, kemarin udah buka tuh ininya. apa ya? Tiketnya? Yang pertama penjualannya? Gitu. Saya sih nggak dapet. Oh, Nunggu giveaway aja. Nunggu proyekan aja lah. Betul. Jadi ada Day6 yang bakal ke sini dan paling dekat J-nya ya akan konser di Indonesia. Aku lupa tanggalnya kok nggak salah tanggal 4. Tapi sebelumnya akan ada event dulu di Prambors tanggal 2 di mana dia membuka invitation gitu, nyebarin invitation gitu yang bisa karaokean bareng sama jadi Prambors. Gila, kapan lagi guys? Nyanyi Ye Poso bareng yang pernah nyanyi Ye Poso. Mungkin enggak nyanyi lagu Ye Poso ya. Iya sih. Dia punya lagu sendiri. Iya sih. Kayak Aduh, agak sedih ya. Seru banget lah ya. Ada apa lagi Kak berita-berita? Kalau nggak salah mah habis sih. Iya, kurang lebih itu aja sih ya. Palingan kemarin ada Aespa ya ke Indonesia. Iya, kemarin konser-konser sih Aif sama Aespa kalau nggak salah dan lancar sebenarnya mah, tapi ada ketidakpuasan dari penggemar katanya si promotornya si Aespa tuh Ime gitu, yang katanya kurang mewah aja gitu buat menyelenggarakan konsernya karena minim banner, gerbangnya seadanya, kayak gitu-gitu. Oh, mentang-mentang Aespa-nya udah terkenal apa gimana? Benar, tapi itu minim lah ya, gak terlalu gede banget, gak rusuh banget gitu. Iya. Duh, kebayang Karina terkena angin Jakarta. Karina tiba-tiba lewat Jakarta banyak yang biru-biru ya, demo ini kenapa? Kan kaget sih gitu ya. Aduh. Tapi akhirnya lancar lah, alhamdulillah. Siapa tahu kan kita juga ketakutannya gara-gara demo keganggu gitu, ternyata enggak, masih lancar juga ya. Ya sudah, itu aja podcast kita untuk kali ini. Kalau ada yang kelewat boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih, kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Yang tadi nggak mau disensor. Yang mana tuh? Pesawat jet saya sebentar lagi. Turun di mana ini, di Bandung? 8 miliar.